Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, pernah saya ceritakan pada pertemuan yang lalu, di saat mau dikirim ke Madinah, ibunya ada di Mekah. Setelah belajar di Mekah itu rupanya gurunya kehabisan bekal. Syafi'i, sudah habis ilmuku, pergi kau ke Madinah. Pamitan kepada ibunya. Setelah pamitan kepada ibunya, setelah ke Madinah nanti dikirim ke Irak. Apa kata ibunya? Nah, berangkatlah kau menuntut ilmu jihad di jalan Allah. Kita ketemu nanti di akhirat saja. Imam Syafi'i ke Madinah lalu berangkat ke Irak. Di Irak tuh Imam Syafi'i bukan setahun 2 tahun, karena takut pulang ke rumah, nggak berani, karena belum dipanggil sama ibunya. Belum dipanggil sama ibunya. Di Irak menjadi orang alim besar, sehingga setiap rombongan dari Irak haji, ibunya Imam Syafi'i datang ikut haji juga. Suatu ketika ada halaqah besar di Masjidil Haram. Ada seorang alim besar dari Irak sebentar-sebentar berkata, qala Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Qala Muhammad bin Idris, berkata Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ibunya Imam Syafi'i itu bingung, siapa Muhammad bin Idris itu? Akhirnya ditanya, ya Syekh, siapa Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i? Sang Syekh dengan penuh kebanggaan, dia adalah guruku, seorang alim yang ada di Irak, asalnya dari Mekah ini. Ibunya kaget, ketahuilah ya Syekh, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i adalah anakku. Ibunya masih ada. Iya, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i adalah anakku. Akhirnya dihormati ibunya Imam Syafi'i. Apa kau pesanmu untuk Syafi'i? Pesanku untuk Syafi'i, kalau memang Syafi'i pengen pulang, Syafi'i boleh pulang. Baru disampaikan kepada Imam Syafi'i bahwasanya Syafi'i boleh pulang. Dulu janjinya ketemu di akhirat. Artinya sudah tidak harapan ketemu di dunia kayak gitu. Karena tidak ada telepon, tidak ada SMS, tidak ada. Akhirnya disampaikan kepada Imam Syafi'i, langsung bergegas Imam Syafi'i pulang. Karena Imam Syafi'i itu kiai gede, ulama kelas nasional, internasional waktu itu, sehingga syairnya Imam Syafi'i itu kalau dibawa ke Mekah langsung tersebar ke penjuru dunia. Akhirnya Imam Syafi'i waktu mau berangkat pulang, orang-orang yang sudah mencintai Imam Syafi'i memberikan kekayaannya. Ada yang ngasih 3 onta, 1 onta. Ini bayangkan se-Irak. Jadi Imam Syafi'i punya ratusan onta pulang, dengan isinya sekaligus di punggungnya unta. Imam Syafi'i bingung, dikawal oleh beberapa santrinya ngikuti Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i pulang dengan kekayaan. Sampai di batas kota Mekah, Imam Syafi'i menyuruh santrinya untuk mengetuk pintu ibunya agar memberikan kabar bahwasanya Imam Syafi'i sudah dekat. Setelah diketuk pintunya, menjawab ibunya, siapa ini? Saya muridnya Syafi'i, Imam Syafi'i. Kenapa? Imam Syafi'i sudah di tapal batas kota Mekah dan dia sudah mau masuk. Ibunya bertanya, Syafi'i bawa apa? Dengan penuh kebanggaan muridnya Imam Syafi'i bercerita, Imam Syafi'i membawa ratusan onta. Ditutup itu, aku menyuruh Syafi'i ke Irak bukan cari dunia. Katakan kepada Syafi'i, Syafi'i tidak boleh pulang ke rumah. Ini bawa onta banyak, marah ibunya. Aku nyuruh Syafi'i ke Irak bukan cari duit, bukan cari onta. Akhirnya sampaikan Imam Syafi'i, gemeteran dia nyampaikan, ya Imam Syafi'i, ibumu marah. Kenapa? Ibumu bertanya Syafi'i bawa apa? Terus, ya aku bercerita kamu bawa onta yang banyak. Salah kamu, jangan ngomong itu. Baik, sekarang aku panggil warga Mekah. Semua ontanya, hartanya dibagikan kepada semua penghuni Mekah. Yang ada hanya kitab saja. Sampaikan kepada ibuku, dikentut. Siapa ini? Aku muridnya Syafi'i. Kenapa? Ontanya Syafi'i sudah dibagikan semuanya, yang tertinggal hanya kitabnya saja dan ilmunya. Ya sudah, kalau begitu Syafi'i aku tunggu. Allah.